Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya selawat bertangkaikan salam ke ruh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena syafaat beliaulah yang kita nantikan di yaumul qiyamah. Baik, terlebih dahulu terima kasih kepada Ibu Junaida PB selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 0305202131. Di sini saya membawakan materi tentang kalimat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, A. Pengertian kalimat. Ada beberapa pengertiannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Yang kedua, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. B. Unsur-unsur kalimat. Ada beberapa unsur kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Subjek dapat berbentuk kata benda, perasa kata benda, atau kata kerja. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Yang ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi kata kerja. Objek dapat berbentuk kata benda atau perasa kata benda. Bagian kalimat ini terletak setelah predikat berkata kerja, aktif, transitif. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap atau komplement sering disamakan dengan objek. Padahal pelengkap berbeda dengan objek karena tidak dapat menjadi subjek jika kalimat dipasifkan. Yang kelima, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat. C. Pola kalimat. Pola kalimat ini dibagi beberapa pola. Yang pertama, kalimat dasar berpola SP, contohnya mereka sedang berenang. Yang kedua, kalimat dasar berpola SPO, contohnya mereka sedang menyusun atau menyusun karangan ilmiah. Yang ketiga, kalimat dasar berpola SP dan pelengkap. Contohnya dia beternak ayam. Yang keempat, kalimat dasar berpola SPO dan pelengkap. Contohnya dia mengirim saya surat. Yang kelima, kalimat dasar berpola SPK. Contohnya mereka berasal dari Surabaya. Yang keenam, kalimat dasar berpola SPOK. Contohnya kami masukkan pakaian ke dalam lemari. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat. Yang pertama, berdasarkan pengucapannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Dua, berdasarkan jumlah perasa dibagi menjadi dua, kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Yang ketiga, berdasarkan fungsi atau isinya dibagi menjadi empat, kalimat perintah, kalimat berita, kalimat tanya, kalimat seruan. Yang keempat, berdasarkan unsur kalimat dibagi menjadi dua, kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penulis secara tepat sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar, pembaca secara tepat pula. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mencapai sasarannya dengan baik sebagai alat komunikasi. Kalimat efektif juga memiliki 6 syarat keefektifan, yaitu yang pertama, kesatuan, ketepatan, kepaduan, kehematan, keparalelan, dan kelogisan. F. Kesalahan dalam kalimat. Beberapa kesalahan yang terjadi dalam kalimat diantaranya: yang pertama, kalimat kontaminasi. Kalimat kontaminasi atau kalimat rancu adalah kalimat yang kacau susunannya, namun kekacauan susunan kata dalam kalimat itu sifatnya khas. Yang kedua, ketidakjelasan unsur subjek dan predikat dalam kalimat. Pada sebagian kalimat yang tidak jelas unsur subjek dan tidak memiliki unsur predikat akan membuat ketidakefektifan dan hanya memiliki unsur lain seperti objek, keterangan, dan pelengkap.
Yang ketiga, gejala pleonasmi dalam kalimat. Yang dimaksud gejala pleonasmi dalam kalimat adalah penggunaan unsur, kata, atau bahasa yang berlebihan. Yang keempat, penggunaan kata yang salah dalam kalimat. Beberapa penggunaan kata yang salah dalam kalimat diantaranya: A. Penggunaan kata kalau yang salah, B. Penggunaan kata di yang salah, C. Penggunaan kata daripada yang salah, dan pengulangan kata. Sekianlah video pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.